Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, bermiliar-miliar nikmat, bahkan nikmat itu tidak akan pernah bisa kita hitung sampai kapanpun. Meskipun kita menggunakan alat yang canggih pun tetap kita tidak akan bisa menghitungnya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rezeki yang berlimpah ruah dari arah mana saja yang tidak kita ketahui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman Islam, kekuatan untuk mengamalkan agama seperti yang telah baginda Nabi Muhammad SAW contohkan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian semua masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam maghfirah, di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sahabatku yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan sebuah hadis yang berkaitan tentang sholat-sholat sunnah. Yang mana sholat-sholat sunnah tersebut itu penting, penting bagi kita untuk mengamalkannya. Penting dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan kesunahan, melaksanakan sholat-sholat sunnah. Karena sholat sunnah itulah yang akan yang akan mengisi kekosongan sholat-sholat fardu, atau yang akan mengisi kekurangan atau menambal kekurangan sholat-sholat fardu kita. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya setiap hari kita itu harus bersedekah. Harus bersedekah. Jadi persendian kita ini setiap hari setidaknya bersedekah. Bagaimana itu caranya? Bebas ya. Mau bersedekah dengan harta, mau bersedekah dengan amalan, mau bersedekah dengan pikiran, mau bersedekah dengan tenaga, mau bersedekah dengan setiap kebaikan. Itu adalah apa? Itu adalah sedekah. Yang penting kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Setiap pagi, tiap-tiap persendian kalian harus bersedekah. Jadi setiap pagi, setiap persendian kita ini harus apa? Harus bersedekah. Fakulu tasbihatin shadaqatun. Maka setiap kali kita bertasbih itu adalah sodako. Jangan dikira sodako itu hanya bentuk harta saja. Aku tidak bisa bersedekah misalnya. Karena apa? Karena tidak mempunyai harta, tidak banyak uang, atau tidak banyak simpanan makanan. Jadi setiap tasbih itu adalah sedekah. Ketika kita tidak mempunyai harta untuk diberikan kepada fakir miskin, tidak mempunyai kelebihan harta, dan yang intinya kita tidak mempunyai ekonomi yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita tasbihlah. Karena itu adalah apa? Itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Setiap tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca tahmid itu adalah sedekah. Masya Allah.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 itu adalah sodakoh. Ya, itu adalah bersedekah. Fakulu tahlilatin sodakotun. Kemudian setiap tahlil, apa itu tahlil? Membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semuanya adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sodakotun. Kemudian setiap kali bertakbir itu adalah sodakoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebanyak mungkin semampu kita. Itu sudah dihitung sodakoh. Wa amrun bil ma'rufi sodakotun. Kemudian memerintah terhadap yang ma'ruf. Kita memerintah anak kita untuk sholat dulu. Atau memerintah istri sholat dulu. Atau memerintah siapa saja tetangga kita. Memerintah dengan kebaikan. Ya, berbentuk kebaikan. Nah, itu adalah sodakoh. Wa nahyun 'anil munkar shadaqatun. Kemudian mencegah kemungkaran itu adalah sedekah juga. Ya, sedekah. Kita tidak punya harta, ya udah. Kalau ada kemungkaran, ya kita cegah. Kita cegah. Kalau nggak bisa dengan tangan, ya dengan lisan kita. Dengan lisan kita. Kalau ada mungkin anak-anak kita yang melakukan kemungkaran, kita cegah. Anak kita dulu, istri kita melakukan kemungkaran, kita cegah. Saudara-saudara kita melaksanakan kemungkaran, kita cegah. Tetangga kita melaksanakan kemungkaran, kita cegah. Ketika kita mencegah kemungkaran, nah itu sudah dihitung sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Kemudian dan semua itu dapat dicukupi dengan 2 rakaat salat duha. Ya, semua yang saya katakan tadi, dari fakulu tasbihatin, semua tasbih, semua tahmid, semua tahlil, semua takbir, semua memerintah dengan ma'ruf, kemudian melarang kemungkaran, itu semua sedekah. Nah, itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat salat duha. Ya, dengan 2 rakaat salat duha. Kapan waktunya salat duha? Nah, intinya sebelum matahari tergelincir atau sebelum masuk duhur masih bisa melaksanakan salat duha. Akan tetapi yang lebih afdalnya kita laksanakan sekitar jam 9, jam 10, setengah 9. Nah, semua yang tadi, yang dibacakan tadi, itu bisa dicukupi dengan apa? Dengan 2 rakaat salat duha. Masya Allah, inilah keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa berbuat apapun, kita tidak bisa berbuat kebaikan, memberikan harta kepada orang lain dan yang lain sebagainya. Maka kita sholatlah 2 rakaat, ya, sholatlah 2 rakaat dengan niat sholat duha. 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta rezeki yang berkah, meminta rezeki yang banyak. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan sholat duha. Sholat duha. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan setelah kita bisa melaksanakan sholat duha. Kemudian kita istiqomah. Dan lebih baiknya lagi kita tingkatkan lagi dari 2 rakaat, 4 rakaat, dari 4 rakaat, 6 rakaat. Maka yuhanifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita semua di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.